Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga kita semua sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pertemuan ini, yaitu pelajaran fikih kelas 7 MTS, Ibu akan menyampaikan materi tentang sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai adalah pada KD 1.4 menghayati hikmah dari sholat sunnah. Pada KD 2.3 menghayati nilai-nilai positif dalam melakukan sholat sunnah. Pada KD 3.6 memahami ketentuan sholat sunnah muakkad. Pada KD 3.7 menganalisis sholat sunnah ghairu muakkad. Pada KD 4.6 mempraktekkan sholat sunnah muakkad. Pada KD 4.7 mempraktekkan sholat sunnah ghairu muakkad. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui pengamatan video, siswa bisa 1. Menyebutkan pengertian sholat sunnah. 2. Menyebutkan pengertian sholat sunnah muakkad. 3. Menyebutkan macam-macam sholat sunnah muakkad. 4. Menyebutkan pengertian sholat sunnah ghairu muakkad. 5. Menyebutkan macam-macam sholat sunnah ghairu muakkad. 6. Mempraktekkan tata cara sholat sunnah muakkad. 7. Mempraktekkan tata cara sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang tahu pengertian dari sholat sunnah muakkad? Sholat sunnah muakkad yaitu sholat sunnah yang sangat dikuatkan, selalu dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sunnah muakkad merupakan sholat yang betul-betul dianjurkan untuk dikerjakan bagi umat Islam, sebagaimana Nabi juga melakukannya. Sholat sunnah muakkad terdiri dari beberapa macam, di antaranya 1. Sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu 5 waktu, baik yang dilakukan sebelumnya maupun sesudahnya. Adapun sholat sunnah rawatib muakkad meliputi A. 2 rakaat sebelum sholat zuhur, B. 2 rakaat sesudah sholat zuhur, C. 2 rakaat sesudah sholat maghrib, D. 2 rakaat sesudah sholat isya, E. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat sunnah ghairu muakkad yang kedua adalah sholat malam, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah sholat isya sampai sebelum fajar. Sholat sunnah malam ini disebut juga sholat lail. Waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat sunnah malam adalah sepertiga malam terakhir. Ada beberapa keutamaan sholat sunnah malam, yaitu A. Diberi kedudukan yang mulia, B. Menenteramkan jiwa, C. Doanya terkabul, D. Diberi pahala, E. Dimasukkan ke dalam surga. Adapun macam-macam sholat sunnah malam meliputi A. Sholat tarawih. Sholat tarawih dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Dikerjakan setelah sholat isya sampai waktu subuh. Adapun jumlah bilangan rakaat sholat tarawih 20 rakaat menurut mazhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali serta Umar bin Khattab.
36 rakaat menurut mazhab Imam Maliki, dan 8 rakaat menurut hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Nabi pada bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan hanya melaksanakan sholat malam sebanyak 11 rakaat dan 3 rakaat sholat witir. B. Sholat tahajud. Apa yang dimaksud dengan sholat tahajud? Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah bangun tidur setelah sholat isya. Dan waktu yang utama melaksanakannya di sepertiga malam terakhir. Sholat sunnah tahajud dalam bahasa Arab disebut salatul lail, yang artinya sholat di malam hari. Jumlah rakaat sholat tahajud meliputi minimal adalah 2 rakaat dan paling banyak atau maksimal bisa sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan. Nabi SAW beliau pernah mengerjakan sholat tahajud sebanyak 10 rakaat ditambah 1 rakaat sholat witir. Pernah juga 8 rakaat ditambah 1 rakaat sholat witir, dan pernah juga 8 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Jadi, dalam pelaksanaan sholat tahajud, sebaiknya ditambah dengan sholat sunnah witir. C. Sholat witir. Witir artinya ganjil. Jadi, sholat witir ialah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari dengan jumlah rakaatnya ganjil. Paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Sholat witir hukumnya sunnah muakkad. Sholat witir disunahkan setiap hari dan tidak hanya pada bulan Ramadan. Waktunya adalah mulai setelah sholat isya sampai dengan sholat subuh. Kalau seseorang merasa khawatir akan tidak melaksanakan sholat witir di tengah atau akhir malam, maka ia sebaiknya melaksanakannya setelah sholat isya atau setelah sholat tarawih pada bulan Ramadan. Sholat witir tidak disunahkan berjamaah kecuali bersama dengan sholat tarawih. Sholat sunnah muakkad yang ketiga adalah sholat idain. Apa yang dimaksud dengan sholat idain? Sholat idain adalah sholat sunnah 2 hari raya bagi umat Islam yang pelaksanaannya pada waktu duha. Hukum melaksanakan sholat idain adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikuatkan dan senantiasa dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat idain ini ada 2 macam, yaitu sholat sunnah Idul Fitri, yaitu sholat hari raya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal mulai terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Kemudian sholat Idul Adha, yaitu sholat hari raya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah mulai terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Sholat sunnah muakkad yang keempat adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan sesaat setelah kita memasuki masjid. Sholat tahiyatul masjid dilaksanakan sebanyak 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid. Bacaan-bacaan tahiyatul masjid sama dengan bacaan sholat sunnah lainnya, hanya niat saja yang berbeda. Sholat sunnah muakkad yang kelima adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu ketika matahari telah terbit atau naik kurang lebih 7 hasta, sehingga terasa panas menjelang sholat zuhur, atau sekitar jam 7 sampai jam 11. Tentunya setiap daerah berbeda, tergantung posisi matahari pada daerah masing-masing. Sholat duha dilakukan dalam satuan 2 rakaat
1 kali salam. Sementara itu, untuk beberapa jumlah maksimal sholat duha, ada berpendapat yang berbeda dari para ulama. Ada yang mengatakan maksimal 8 rakaat, ada yang maksimal 12 rakaat, dan ada juga yang berpendapat tidak ada batasan. Selanjutnya, kita bahas tentang sholat sunnah ghairu mu'akkad. Apa yang dimaksud dengan sholat sunnah ghairu mu'akkad? Sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan. Kadang-kadang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang tidak dikerjakan. Sholat sunnah ghairu mu'akkad terdiri dari beberapa macam. Di antaranya, 1. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad meliputi A. 4 rakaat sebelum asyar, B. 2 rakaat sebelum sholat maghrib, C. 2 rakaat sebelum sholat isya. Yang kedua, sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat memohon hujan. Sholat sunnah istisqa ini hukumnya sunnah biasa, dikerjakan 2 rakaat saja bertempat di tanah lapang dengan berjamaah ketika musim kemarau. Yang ketiga, sholat khusuf atau sholat khusuf, sholat gerhana. Sholat gerhana dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah khusuf dan juga kusuf. Sekaligus, secara bahasa, kedua istilah itu sebenarnya punya makna yang sama. Sholat gerhana matahari dan gerhana bulan sama-sama disebut dengan kusuf dan juga khusuf sekaligus. Namun, masyhur juga di kalangan ulama penggunaan istilah khusuf untuk gerhana bulan dan kusuf untuk gerhana matahari. Yang keempat adalah sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan menjelang tidur malam. Tujuan agar dipilihkan yang lebih baik dari 2 pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan tersebut ditujukan lewat mimpi tidur malam. Setelah kita mempelajari tentang sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad, selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah sholat sunnah. Di antara hikmah sholat sunnah adalah yang pertama, sholat sunnah adalah sholat yang berupa anjuran. Hikmah dan manfaatnya untuk menutupi kekurangan dalam sholat fardu. Contoh, sholat rawatib. Yang kedua, orang yang sering melakukan sholat sunnah dinaikkan derajatnya dan digolongkan orang-orang mutakin, serta memperoleh ketentraman hidup lahir dan batin. Yang ketiga, mengerjakan sholat duha memperoleh keutamaan yang besar dan merupakan pengganti kebaikan yang tidak dapat dijalankan, serta mempermudah dan barokah dalam rizki. Yang keempat, sholat tarawih dapat melebur dosa-dosa yang telah lewat dan dapat menyemarakkan malam Ramadan sebagai qiyamul lail. Yang kelima, sholat dapat melebur dosa-dosa dan dapat mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Juga dapat menambah syiar Islam dan dapat menguatkan keimanan. Yang terakhir, sholat tahiyatul masjid dapat menambah semarak dan memakmurkan masjid. Alhamdulillah, setelah mempelajari sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad, semoga Ananda semua bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kita semua bisa meraih gelar mahmudah dengan amalan sunnah. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.